Es. Good morning, everyone. I'm very pleased to see you all. The Honorable Lecturer, Mr. Ali Sadikin, and all of my beloved friends. First of all, let's thank to our God, our Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercy and blessings, so we can attend and gather in this class with good condition. Secondly, I want to introduce myself. My name is Abdul Sultan, and in this opportunity, I want to explain about the total data movement acara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawafa, ya tasawafu, ya tasawuf, mengandung makna menjadi berburu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyumpainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Meski pada praktek nyatanya tidak semua sufi menggunakan pakaian berbahan bulu domba atau wol. Dari berapa banyaknya tokoh tasawuf yang kita ketahui, di sini kita akan membahas tentang 3 tokoh tasawuf. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kedua Imam Ghazali, yang kedua Ibnu Arabi. Yang pertama kita akan membahas tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di 470 Hijriah atau 1777 Masehi di kota Naif, Gilan yang terletak di selatan Laut Kaspia yang sekarang jadi provinsi Mazandaran di Iran. Ada 2 riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran di Gauss Al-Azam, Syekh Abdul Qadir Jailani Amawi. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Nampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Nama dan gelar. Sekilas info, seorang ulama fikih dari Kurdi atau orang Persia yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Di antara pengikut di Pakistan dan India juga dikenal sebagai Gauss Azam. Beliau dikenali sebagai seorang ulama Sunni bermazhab Hambali, seorang orator ulum dan bergelar Sayyid dan Faqih. Dikenal luas sebagai pendiri dari Thariqat Qadiriyah. Yang kedua, nama dan gelar. Nama Abdul Qadir Jailani juga dilapangkan Abdul Qadir Gilani, Abdul Qadir Jailani, Gilani, Al-Gilani, Kailani, Abdul Qadir Gilani. Nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Gilani, Arabik Al-Gilani, menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau, yakni Gilan. Namun, Gilan juga membawa ciri Baghdad yang menandakan tempat tinggal dan kematian beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal Husaini yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan ibn Ali maupun Husain ibn Ali. Silsilah dari keluarga ayah menurut Ibnul Imad dari Rasulullah ke Fatimah dan Ali, Hasan, Abdullah Al-Saleh, Musa Al-Jun, Abdullah Al-Sani, Musa Al-Thani, Dawud, Muhammad Al-Akbar, Yahya Al-Yazid, Abdul Soleh, Musa, Jangki Dausat, dan yang terakhir ke Abdul Qadir Jailani. Silsilah dari garis ibu sama dari Rasulullah, kemudian Fatimah dan Ali, Husain, Ali, Ja'far, Musa, Ali, Muhammad, Abdullah, As-Sawm, Al-Yazid, Abdul Jamaluddin, Kamal bin Isa, Ummul Khair Fatimah, dan Abdul Qadir. Sama 13. Yang ketiga, pendidikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad,
yang waktu itu dipimpin oleh Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abdul Khattab, Abdul Husain Al-Faraq, dan juga Abu Sa'ad Al-Muhairizi. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muhairizi yang membangun sekolah kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat dia. Banyak orang pula yang bersimpati pada dia lalu datang menimba ilmu di sekolah dia hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Dan awal kemasyhuran dari Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani pernah berkata kepadanya, tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam benakku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku ke tengah kota dan dikelilingi orang dengan obor atau lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian keluar kota dan ditempatkan di sebuah musola. Namun orang-orang tetap datang kepadaku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai, dan menempati tempat-tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhu, dan beberapa manuskrip didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang. Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu atau hubungan mereka dengan keselamatan agamaku atau keyakinanku. Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agama. Jawab soal itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jalani membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang menentangku dan tidak ada seorang muridku yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu aku kembali ke Baghdad dan mulai berceramah. Adapun murid dari Syekh Abdul Qadir Jalani yaitu murid-muridnya banyak menjadi ulama terkenal seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menulis kitab Umdatul Anfam fi Kalami Khairil Anam, Syekh Qudamah menulis kitab fikih terkenal Al-Mu'min. Dan ini adalah beberapa karya tulis dari Syekh Abdul Qadir Jalani, bisa dibaca sendiri. Dan juga perkataan ulama tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama dia selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jalani sampai dia meninggal dunia. Syekh Ibnu Qudamah ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab, kami sempat berjumpa dengan dia di akhir masa kehidupannya. Ia menempatkan kami di sekolahnya. Ia sangat perhatian dengan kami. Bahkan dia mengutus putra dia yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Ia senantiasa jadi imam dalam sholat. Yang kedua, Imam Ghazali. Nama Imam Ghazali makna Al-Ghazal yakni tukang tenun. Demikian pula Al-Qori yang bermakna tukang paku, dan Al-Mubazi yang bermakna tukang roti menurut istilah penduduk Khurasan. Demikianlah yang beliau katakan dalam kitab Al-Libat Al-Isnawi berkata dalam Tawafotnya, Al-Ghazali adalah seorang yang dengan namanya dan menjadi lapang. Dia menjadi hidup, ditandingkan menjadi bangga ketika menulis namanya. Kata-kata seperti berbicara mendengar namanya, suara menjadi khusyuk, dan kepala-kepala akan penduduk beliau dan Gus tahun 450 Hijriah, ayahnya membeli bulu dan menjualnya di toko.
Kelahiran Imam Ghazali. Al-Ghazali lahir di Hirkus, Khorasan. Wilayah kelahirannya dekat dengan Masdad pada masa lalu. Wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, dan Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Keluarga dari Imam Ghazali adalah ayah dari Imam Ghazali bekerja sebagai peminta atau penjual wol. Ayah juga dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Kemudian ketika memiliki waktu luang sambil bekerja, ia selalu mendatangi para tokoh agama dan para ahli fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Sifat dan kepribadian ayahnya kurang diketahui ketika masih dalam usia anak-anak. Ayahnya wafat, ia meninggalkan Al-Ghazali bersama saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ahmad. Adapun pemikiran tentang pendidikan Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, pendidikan dan pengajaran merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya. Manusia jadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal. Ada juga pemikiran lainnya tentang kurikulum, pendidikan karakter, dan pendidikan akidah. Pemikiran tentang teologi. Ilmu kalam. Pengetahuan awal dari Al-Ghazali berasal dari gurunya yang bernama Al-Juwaini, karena pengajarannya dari gurunya yang jadi ragu-ragu dengan ilmu kalam. Pada masa hidupnya terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam. Masing-masing aliran ilmu pemikiran yang bertentangan dari ini membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran tersebut. Yang kedua tentang tasyawuf. Al-Ghazali membagi perjalanan untuk menjadi sufi menjadi 6 tahap. Tahap pertama adalah pertobatan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pertobatan adalah ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu berupa pengetahuan tentang bahaya yang dapat memberikan oleh dosa besar. Ilmu ini kemudian mengakibatkan sikap penyesalan dan kesedihan yang kemudian berubah menjadi tindakan yang bertaubat. Pertobatan ini dilakukan dengan kesadaran dan disertai tekad dan tidak mengulangi perbuatan dosa. Tahap kedua adalah kesabaran. Al-Ghazali membagi jiwa manusia menjadi 3 daya, yaitu daya nalar, daya berbuat baik, dan daya berbuat jahat. Adapun pemikiran tentang filsafat alam, Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali menganggap kedua tokoh ini telah kafir. Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam Tahafut Al-Falsafilah disertai dengan argumentasi yang dalil dan kuat. Dan beberapa karya dari Al-Ghazali adalah 1. Ayyuha al-Walad, yang kedua Ihya Ulumuddin. Yang ketiga Ibnu Arabi. Nama Ibnu Arabi dari kata Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Ta'i. Kelahiran Ibnu Arabi dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1165 di Al-Andalus, Spanyol. Pada usianya yang ke-8 bersama keluarganya ia pindah ke Sevilla pada tahun 1198. Ia pergi ke Fes, Maroko. Secara singkat, dari Ibnu Arabi adalah Ibnu Arabi dikenal merupakan seorang filsuf dan salah satu sufi terbesar dalam dunia Islam. Ia lahir di Murcia, Spanyol. Kelahirannya bertepatan pada era Mulukut Tawaif atau padanya kerajaan menjadi kerajaan kecil. Konflik dan penyerangan kelompok Reformista, kelompok penakluk Kristen. Pengaruh Ibnu Arabi dalam bidang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis, sangat luar biasa. Gagasan Ibnu Arabi menyebar luas dan memiliki pengikut yang tidak sedikit jumlahnya di Indonesia. Paham wahdah al-wujud Ibnu Arabi berpengaruh besar. Terbukti dengan banyak ulama Indonesia yang memakai prinsip wahdah al-wujud. Di antaranya Hamzah Bansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Abdus Samad Al-Palimbani. Karya-karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menghasilkan banyak karya, sejumlah 300 buku. Di antara buku itu yang paling terkenal adalah Fusus Al-Hikam, Futuhat Al-Makiyah, juga Tarjuman Al-Aswa,
Futuhat adalah karya besar yang mengikat ilmu Qaulul Ghaib, Uluhiyat dan Rububiyat. Ia sangat dalam sesuai dengan keterbukaan sang syekh dari yang hak berhubungan dengan permohonan sang syekh ketika di Mekah. Thank you, and in this section is question and answer question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifadatul Sabila. Di sini saya mau bertanya, pada slide 21 terdapat karya-karya Imam Ghazali yaitu Ayyuha al-Walad dan Ihya Ulumuddin. Tolong jelaskan dua karya tersebut dengan lebih rinci. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ifadatul Sabila tentang karya dari Imam Ghazali yang Ayyuha al-Walad dan Ihya Ulumuddin. Menurut sumber yang saya baca bahwa Ayyuha al-Walad merupakan karya dari Al-Ghazali yang berisi nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini khususnya ditujukan kepada para pelajar. Sedangkan Ihya Ulumuddin ini adalah karya besar dari Imam Al-Ghazali atau kebangkitan ilmu agama. Karya ini mencakup hampir semua bidang ilmu dalam Islam, fikih atau ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Karya ini berisi 4 bagian utama: tindakan ibadah, norma kehidupan sehari-hari, jalan menuju kebinasaan, dan jalan menuju keselamatan. Ia menjadi teks Islam yang paling sering dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Prestasi besarnya adalah menyatukan teologi ortodoks Sunni dan mistisisme Sufi dalam panduan yang bermanfaat dan komprehensif untuk semua aspek kehidupan dan kematian Muslim. Buku ini diterima dengan baik oleh para cendekiawan Islam seperti Al-Nawawi yang menyatakan bahwa seandainya kitab-kitab Islam akan hilang kecuali hanya Ihya, cukuplah untuk menggantikan semuanya. Jadi begitu penjelasan atau keterangan dari Ayyuha al-Walad dan Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniawati Hidayah. Saya mau bertanya, pada slide 10 di awal kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Jailani membuat 70 perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut, dan mohon paparkan beberapa contoh dari 70 perjanjian tersebut selain yang ada di PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dari Mbak Vita, apa tujuan dari membuat perjanjian itu? Dengan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian dari Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh yang saya tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini membuat perjanjian dengan Allah untuk keselamatan agamanya dan untuk mencapai kedekatan yang tinggi di samping atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari perjanjian-perjanjian itu ada perjanjian yang Syekh Abdul Qadir Jailani minta kepada Allah. Di antaranya yaitu tidak ada seorang pun yang menentangku dan tidak ada seorang muridku yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Itu adalah salah satu contoh dari 70 perjanjian Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semua, kita semua tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang wali yang mempunyai karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rohmatus Satya. Saya mau bertanya, di slide yang terakhir di toko Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ada yang namanya wahdatul wujud. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai tentang wahdatul wujud itu apa, dan apakah wahdatul wujud itu bertentangan dengan syariat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di
sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Heni Rohmat Setia tentang apa itu wahdatul wujud. Dari sumber yang saya baca bahwa wahdatul wujud dari Ibnu Arabi itu menekankan bahwa semua wujud yang ada ini bergantung pada Tuhan yang bersifat wajib. Alam ini diibaratkan sebagai cermin yang di dalamnya terdapat bayangan Tuhan. Paham inilah yang dipandang oleh sebagian ulama sufi sebagai paham yang sesat karena mengidentikan alam dengan Tuhan. Terlepas dari semua itu, bahwa Ibnu Arabi adalah tokoh tasawuf, jadi mungkin dari perkataannya itu mendapat kontroversial yang sangat memungkinkan untuk adanya masalah-masalah atau beda pendapat dari dengan syariat Islam. Mungkin maksud dari Ibnu Arabi ini sukar dipahami oleh orang awam seperti kita. Jadi mungkin ada maksud tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Silviana Rindi. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir Jailani sangat diagung-agungkan oleh semua orang hingga saat ini? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma Silviana Rindi tentang mengapa sih Syekh Abdul Qadir Jailani ini sangat diagung-agungkan sampai saat ini. Menurut yang saya tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Sultan Waliwoh atau pimpinan para wali. Dan seperti yang kita tahu semua bahwa wali ini mempunyai banyak sekali karomah. Di antaranya dia bisa membuat perjanjian atau 70 perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mengagung-agungkan ya, tapi kita mengidolakan lah. Dapat diidolakan karena tingkat keimanannya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjadi panutan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Jaya Masito. Saya ingin bertanya, apakah ada penjelasan mengenai kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad? Terima kasih. Oke, terkait pertanyaan dari Mbak Salsabila Jaya Masito tentang mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani ini ditolak oleh sekolah madrasah di Baghdad. Terlepas dari itu semua, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang sangat baik. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ditolak di sekolah atau madrasah di Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak meninggalkan Baghdad, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani mencari seorang guru. Bahkan dia telah menemukan beberapa guru yang hebat di luar madrasah tersebut, sampai dia memiliki tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sedekat itu. Bahkan dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala atau wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjadi pimpinan para wali menurut yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana. Di sini saya ingin menanyakan materi yang telah disampaikan. Pertanyaan saya, siapakah ulama pertama yang dianggap sebagai tokoh tasawuf falsafi dan mengapa dianggap sebagai filosofi sufi pertama dalam dunia Islam? Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terkait dari pertanyaan dari Mbak Ameliana, siapa tokoh sufi pertama dan mengapa? Tokoh sufi pertama menurut sumber yang saya baca adalah Hasan Al-Basri. Karena pada saat zaman Khilafah Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali ada konflik, dan diantaranya timbul karena masalah politik. Paham sufisme itu timbul
yang dipelopori oleh Hasan Al-Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Maharani Wadah. Saya ingin bertanya kepada pemateri tasawuf dan ajarannya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan orang-orang sufi itu tadi? Terima kasih. Baik, mengenai pertanyaan dari Mbak Nafisa Maharani, pengertian sufi adalah penyebutan untuk orang yang mendalami sufisme atau tasawuf. Secara umum, sufi berasal dari kata suf yang artinya kain wol atau yang merujuk kepada jubah atau hirqah yang biasanya dipakai oleh orang yang menganut sufi tersebut pada zaman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Devi ingin bertanya apa pokok-pokok ajaran tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia Devi. Pokok ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah ada 6 tahap, yaitu 1. Pertobatan, 2. Kesabaran, 3. Kefakiran, 4. Zuhud, 5. Tawakal, dan yang ke-6 ma'rifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsul Ilya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara untuk mendorong seseorang agar bisa mengikuti ajaran tasawuf? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arjulina ya. Bagaimana cara mendorong orang agar mengikuti ajaran tasawuf? Seperti yang kita tahu bahwa beribadah, keyakinan itu adanya dalam diri kita sendiri atau niat dari dalam diri kita sendiri. Dan kita sebagai orang luar atau faktor eksternal dari orang yang ingin kita tujukan kepada ajaran tasawuf, kita ini sebagai eksternal atau faktor eksternal. Jadi kita tahap pertama hanya mengingatkan, yang kedua mengajaknya, dan setelah itu kita hanya bisa mengingatkan dan mengajaknya. Selepas itu terserah pada diri mereka sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdiatus Sadia. Saya ingin bertanya, apakah orang yang rajin sholat itu adalah sufi? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mbak Abdiatus Sadia, sesuai dengan penjelasan bahwa sufi adalah orang yang mendalami dari ajaran sufisme atau tasawuf. Sedangkan sholat, orang yang rajin sholat itu adalah ibadah. Jadi kesimpulannya, orang yang rajin ibadah belum tentu dia sufi, karena dia tidak menganut dari paham sufisme itu tadi. Begitu ya Mbak, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yolanda Agneali Pratiwi. Apa itu tarekat dalam tasawuf? Tarekat sendiri memiliki arti bahwa wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tarekat dalam tasawuf merupakan suatu tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya.